asumsi awal dalam kitabnya Al-Mawardi itu adalah negara itu, kesultanan itu sifatnya adalah fitrah dan bentuknya adalah kontrak sosial. Sekian abad sebelum Thomas Hobbes kemarin ngomong tentang kontrak sosial, Al-Mawardi sudah ngomong duluan. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini kita nyampe ke sesi ideologi politik alternatif yang ketiga. Minggu lalu kita ketemu Nazinya Hitler. Malam ini kita ke dunia Islam, sebuah sistem politik yang oleh Barat sering disebut teokrasi. Jadi sistem pemerintahan yang basisnya agama, ketuhanan. Oke. Ini tehnya taruh sini aja ya, biar wajahku nggak kelihatan. Ya kan ngaji itu katanya kan undur makola wala tandur mankola. Jadi mankolanya ditutup laptop, mikrofon ini. Jadi kalau ada yang ngambil gambarnya biar cuma kelihatan laptopnya sama tehnya. Ya, biar nggak lihat yang ngaji. Oke. Jadi malam ini kita masuk ke dunia Islam. Kenalan dengan Al-Mawardi. Nama lengkapnya Abu Hasan, berarti anaknya namanya Hasan. Nama aslinya Ali, jadi Abu Hasan Ali bin Muhammad. Berarti bapaknya namanya Muhammad. Al-Basri berarti dari Basrah. Al-Mawardi disebut Al-Mawardi dari kata-kata warat. Warat itu mawar. Karena Al-Mawardi ini lahir di keluarga, kalau makna literalnya penjual air mawar. Kalau hari ini mungkin pedagang parfum, maka namanya Al-Mawardi. Nama ini populer juga di Jawa, banyak orang Jawa namanya Mawardi. Dan saya tidak tahu apa gara-gara itu bunga mawar itu disebut mawar di Indonesia, gara-gara Pak Mawardi ini. Karena memang kata-kata dasarnya ward, makanya dipakai merek parfum jadi Wardah. Itu sebenarnya satu akar kata dengan kata-kata mawar. Al-Mawardi ini salah satu tokoh yang menonjol. Ya, tokoh yang mesti menonjol ya. Kalau ada tokoh nggak menonjol ya nggak ada yang kenal, bukan tokoh pasti. Entah menonjol kebaikannya, kehebatannya, atau jangan-jangan ada juga yang menonjol kejelekannya. Dia juga disebut tokoh. Kan ada juga tokoh kejahatan, kan juga tokoh. Sama-sama menonjol. Dia lahir di era Abbasiyah akhir. Jadi Abbasiyah yang sudah hampir runtuh, sekitar pergeseran dari abad 10 ke 11. Itu kan Abbasiyah, fase-fase akhir yang mau jatuh. Dan Al-Mawardi ini dikenal intelektual zaman itu. Dan Abbasiyah kan berjasa melahirkan banyak sekali intelektual. Sampai-sampai di zaman itu saking banyaknya orang pinter, sampai ada persepsi bahwa ini ilmu sudah habis. Loh ya kan, nggak mungkin ada yang baru lagi. Makanya ada jargon pintu ijtihad ditutup.
Sudah selesai, mikir apa lagi sudah ada. Jadi semuanya sudah lengkap, jadi nggak usah ijtihad lagi, pintu ijtihad ditutup. Nah, itu kan asumsi bahwa ilmu sudah habis zaman itu, sudah dihabisin sama tokoh-tokoh besar ilmuwan muslim yang jumlahnya sangat banyak. Dan hampir semua kisah-kisah patriotik keilmuan itu lahir di era ini, termasuk tokoh-tokoh madhab besar Asy'ari, Syafi'i, Hanafi, Malik, dan kawan-kawan. Etos keilmuan zaman itu luar biasa, nggak bisa dibandingkan sama kita hari ini. Jadi kalau banyak sekali hari ini diskusi gimana caranya agar ilmu-ilmu keislaman itu bangkit, sebenarnya kuncinya satu, gairah keilmuannya yang harus bangkit dulu. Tidak penting konsep dan teori metodologinya kayak gimana, dirumuskan kayak gimana pun, kalau gairahmu turun, gairahmu rendah, ya tidak akan bangkit keilmuan kita. Kamu rancang kayak gimana pun, kalau nggak ada gairahnya ya tidak akan jalan. Secakep apapun pacarmu, kalau gairahmu nol, nggak ada gunanya. Ya, gairah itu nomor satu, semangat, etosnya. Dan hari ini itu yang tidak kelihatan, apalagi ketabrak cara berpikir ekonomi. Sekarang kan kamu pingin gairah apa saja kamu kalkulasi secara ekonomi. Bahkan kuliah pun kamu kalkulasi ekonominya kan. Saya membayar berapa, dapat apa. Terus besok nulis buku boleh asal ada yang bayarin. Penelitian ayo asal ada yang bayari. Dan itu yang menurut saya tragedi hari ini. Dan saya yakin 100% Al-Mawardi dan kawan-kawan waktu nulis kitab itu dia nggak mikir royalti. Ya wis, Syafi'i, Malik, Hambali, dia ndak akan mikir royalti. Pasti dia mikir kemanfaatan ilmunya untuk umat. Itu yang hari ini hilang. Jadi ya mungkin dari generasi kalian lah kita bangkitkan lagi itu. Kalau ada kajian, kalau ada proyek-proyek nulis, kalau ada, hari ini kan ada latihan desain, latihan nulis, itu nggak usah dibayangkan nilai ekonominya. Nggak usah dibayangkan, saya nanti kalau ison desain, wah lumayan ini desain, sekali desain berapa, kan mesti ngono kamu. Kalau bisa nulis, wah lumayan, nyari jurnal yang honornya mahal lumayan. Selalu mikirnya ke situ. Nah, latihan itu ya. Dan ulama zaman dulu nggak mikir honor. Padahal kadang-kadang ngejar satu data, satu hadis saja bisa perjalanan berbulan-bulan. Dan itu bayar dewe. Nggak minta surat perjalanan dinas ke khalifah. Ya, nggak bikin proposal. Ya kan, itu mikir bisa semalaman. Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang kalau malam jarang tidur. Kalau habis isya gini dia biasanya mojok di dindingnya masjid itu sambil setengah melek setengah merem, itu mikir semalaman, biasanya sampai hampir subuh. Ceritanya begitu. Jadi sambil mungkin selonjor, sambil sandaran, itu mikir. Abu Hanifah kan dikenal madhabnya rasionalis. Jadi tak bayangkan, dan itu mesti nggak mikir honor, berapa jam saya masuk, berapa enggak. Dan itu yang hari ini hilang. Imam Syafi'i juga begitu kan, Imam Malik apalagi, Imam Ahmad bin Hambal bahkan sampai mau meninggal sama dokternya disuruh makan makanan yang bergizi aja dia tidak punya, bisa punyanya cuma roti sama acar. Padahal ulama besar. Kalau hari ini kan ilmuwan levelnya tinggi sedikit kan, rumahnya bagus, mobilnya banyak. Dan Imam Abu Hanifah tokoh yang luar biasa kan, dia madhab besar dan nggak banyak hartanya. Hari ini ilmuwan hari ini sukanya piknik, seminar kemana-mana. Iya kan? Bandingkan sama Imam Malik. Imam Malik itu sepanjang hidupnya nggak pernah keluar dari Madinah kecuali waktu haji dan umroh. Berarti cuma ke Mekah. Dan dia ulama besar. Nah, yang kayak gini enak kalau diceritain, cuma kalau dijalani agak berat. Ya, kamu kalau tak bilangin gini, wah ya besok saya mau gitu, pokoknya semangat.
Coba dilihat besok. Pokoknya paling enggak ya diinget-inget lah. Kalau tiba-tiba kalian melencengnya terlalu jauh, ya kembalikan lagi ke khitoh, keilmuannya. Kan kemarin di filsafat kebahagiaan kan rumusnya jelas. Semakin tinggi ilmumu, dampaknya harus semakin baik kelakuanmu. Semakin baik kelakuanmu, pasti nanti akhirnya kamu bahagia. Dan pasti ini yang membawa kamu lebih dekat sama Allah. Rumusnya kan itu kemarin, bahagia itu. Jadi ilmunya banyak, kelakuannya tambah baik, hidupnya tambah bahagia, dan pasti selangkah lebih dekat sama Allah. Tambah satu pengetahuan, tambah dekat lagi. Itu rumus ilmunya. Kemarin kita ketemu di filsafat kebahagiaan Plato dan kawan-kawan. Malam ini kita ketemu salah satu dari mereka, namanya Al-Mawardi. Sama-sama tokoh besar, sama-sama tekunnya, bahkan sangat hati-hati. Dalam cerita Al-Mawardi ini karyanya banyak, cuma tidak banyak karya yang dipublish sebelum dia meninggal. Ada beberapa karya yang terbitnya setelah dia meninggal. Jadi kalau dia nulis buku, bukunya selesai, nggak cepet-cepet dilempar ke publik, tapi disimpan dulu. Takut nanti ada yang keliru, takut ada yang nggak pas, takut, pokoknya banyak takutnya. Jadi saking hati-hatinya bukunya cuma ditumpuk. Hanya 1-2 yang dikeluarkan, mungkin karena perintahnya khalifah atau ada hal lain. Bahkan ada cerita pembantunya dipeseni, besok kalau aku mau meninggal, kamu mendekat padaku, terus ulurkan tanganmu padaku. Jadi kalau tanganmu tak sambut, maksudnya mau diajak salaman, berarti bukuku jangan diterbitkan semua, jangan dikeluarkan. Tapi kalau aku diam aja, tanganmu gak tak sambut, berarti silahkan diterbitkan bukuku. Dan kebetulan waktu mau meninggal, waktu pembantunya ngajak salaman, Al-Mawardi nggak menyambut tangannya, berarti boleh diterbitkan. Dan jadilah bukunya banyak yang kita nikmati hari ini, khususnya bidang politik dan hukum atau fikih. Dan jangan salah, Al-Ahkam Al-Sultaniyah itu kitab politik, buku politik, naskah ilmu politik pertama dalam sejarah. Nanti ini berpengaruh besar di Barat, termasuk dulu waktu kita belajar Machiavelli, Il Principle. Jadi malam ini kita ketemu kitab babon awal politik Islam, judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah. Kalau kajian Islam ini masuk bab fikih siyasah atau siyasah as-syar'iyah, biasanya itu. Jadi kita omongkan politik yang dalam kategori Barat sering disebut sistem teokrasi. Kalau minggu lalu kan kita ngomong sistem yang totaliter, nasionalis, sosialis versi Hitler. Malam ini kita lihat yang alternatif. Saya sebut alternatif karena biasanya yang kayak gini sudah dianggap tidak laku lagi. Banyak teman-teman yang tidak setuju khalifah, khilafah, tapi jarang yang mencoba belajar beneran. Jangan-jangan khalifah, khilafah itu apa? Yang nggak disetujui itu yang gaya apa, yang di mana? Itu pun kalian sudah anti. Itu kelemahannya orang hari ini. Ghazali itu sebelum menghajar filsafat habis-habisan, dia belajar sangat dalam tentang filsafat. Bedanya sama orang hari ini itu, kalau sudah benci ya wis ndak. Semua sumber yang anti ndak dibaca, bila perlu dibuang, dibakar. Yang anti Syiah, buku-buku Syiah haram. Yang anti Wahabi, buku-buku Wahabi haram. Jadi yang tinggal ilmunya hilang, yang ada hanya kebenciannya. Dan kebencian tanpa ilmu itu lahirnya mesti ketidakadilan. Dan Al-Quran sudah wanti-wanti, wala yajrimannakum sana'anu qaumin. Jangan sampai menjerumuskanmu kebencianmu pada satu kaum, sehingga kamu jadi tidak adil. Makanya hati-hati, dievaluasi lagi hidupnya, mana yang kamu benci, dan kebencianmu itu ada ilmunya apa enggak, termasuk tentang Ahok dan kawan-kawan.
Hari ini kan sebel aku di WA isinya gitu, terus ada yang pro, ada yang kontra, terus gegeran. Sama-sama tidak ngerti ilmunya. Oke, malam ini kita lihat sedikit saja, tidak akan banyak, karena kalau dibahas semua Al-Ahkam As-Sultaniyah itu ada 20 bab. Meskipun nggak terlalu tebal kitabnya. Di situ ada tidak cuma isu politik, ada juga isu ekonomi, juga isu-isu hukum. Jadi sangat panjang kalau kita bahas. Malam ini kita semacam review aja, overview. Kita ambil beberapa yang penting. Ya tentu saja penting menurut saya. Ya kalau sak karepku kan intine ngono. Oke, terjemahannya sudah ada bagi yang berminat, meskipun agak mahal. Ya kan buku-buku terjemahan itu kan mahal. Dari wajahmu kelihatannya berat kalau beli. Oke. Iya, kan kelihatan dari wajahnya. Kalau pengajian yang bawa mobil di hotel itu mesti mau lah ditawari buku berapapun, tapi ngeliat di sini ya ndak yakin. Ya. Teh aja minta takmir loh. Oke. Ya. Kita lihat overview dulu ya. Dalam Islam ada banyak istilah. Termasuk tadi kan dia pakai istilah sultan. Kadang-kadang kamu dengar ada istilah khalifah. Kadang-kadang ada istilah amir. Kadang-kadang ada istilah malik. Kadang-kadang kamu dengar istilah imam. Itu belum masuk semua. Rois belum masuk, Ro'in belum masuk. Kalau tak tulis banyak. Pemimpin dalam Islam itu istilah-istilahnya banyak, gelar-gelarnya banyak. Masing-masing punya konotasi sendiri. Kalau khalifah biasanya artinya pengganti. Dipakai, ya kalau di Islam persepsinya khalifah itu penggantinya Rasulullah, maka ada khulafaur rasyidin. Arti letter luck-nya di belakang. Khalfa jadi khalifah. Jadi kalau istilahnya itu khalifah, berarti orang ini punya kekuasaan tidak cuma politik, tapi juga kekuasaan agama. Makanya raja-raja Jawa itu Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Jadi urusan agama dan urusan negara jadi satu, puncaknya adalah khalifah. Kalau amir itu konotasinya ya, bukan definisi katanya, biasanya dianggap lebih kecil daripada khalifah. Biasanya amir itu kan kalau makna harafiahnya orang yang merentah. Jadi makanya Umar bin Khattab itu digelari Amirul Mukminin. Jadi amirnya orang-orang mukmin. Itu amir. Terus imam. Imam itu juga pemimpin. Sholat itu ada imamnya. Bedanya kalau khalifah tadi secara harfiah di belakang, kalau imam itu di depan. Jadi amam itu kan depan, imam itu berarti menuju ke depan. Imam tidak mungkin ada di belakang. Kalau imam di belakang itu namanya angon. Maka kalau filsafat kepemimpinannya Ki Hajar Dewantara, imam itu berarti yang ingarso sumtulodo, tapi khalifah itu yang tuturi handayani. Amir itu mungkin dia yang di tengah-tengah, bagian merentah-merentah, ngelarang-larang. In madya mangun karso. Itu diawur ngono wae ra apa-apa. Loh ya kan ilmu itu ya digodak-gadok kayak ngono ya. Oke, terus sultan. Kalau sultan itu lebih berkonotasi kekuasaan. Ada beberapa ayat yang kekuatan kekuasaan itu sultan.
Sultan itu sebenarnya nggak besar, lebih besar khalifah dulunya. Jadi dulu zaman Abbasiyah akhir, zaman Mutawakkil bagian akhir itu ada beberapa negara bagian dari Abbasiyah yang pemimpinnya itu gelarnya sultan. Jadi ada khalifah, ada sultan-sultan kecil di bawah khalifah. Tapi dalam ceritanya kemudian sultan-sultan ini biasanya semakin lama semakin mandiri, semakin susah dikendalikan oleh pusatnya, dan kadang-kadang berontak menaklukkan pusatnya. Itu sultan. Di Jawa kan ada kasultanan. Itu sebenarnya mengadopsi ke situ. Konotasinya lebih ke kekuasaan. Jadi kalau Jogja itu kasultanan, kalau Solo itu kasunanan. Itu vokal gawene londo. Sebenarnya harusnya jadi satu kalau filosofinya. Karena Khalifatullah itu ya urusan negara, urusan dunia, urusan agama, urusan dunia. Urusan dunia kan terus dipisah. Sultan ini ngurusin dunia, kasunanan itu urusan agama. Makanya gelarnya sunan, dari akar kata sunnah. Cuma ya dalam prakteknya ya ndak jelas wong itu memang. Bahkan Kasunanan Pakubuwono itu kan dikenal raja pertama yang kostumnya kayak kostum gubernurnya Belanda zaman itu. Ya silahkan lah yang tertarik, silahkan dikaji. Malah yang Jogja, Mataram kuno itu kan ndak pakai gelar khalifah tapi panembahan. Panembahan itu ya akar kata sembahan. Jadi mungkin semacam menjawakan khalifah dengan istilahnya sendiri, panembahan. Oke, tempatnya orang menyembah. Terus Malik. Malik bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa Malik itu. Malik itu berarti dibalik. Malik itu konotasinya kayak sultan, pemilik. Tidak sekedar menguasai, tapi memiliki. Jadi lebih dalam. Kalau menguasai itu kan hanya sekedar bisa merentah, bisa ngatur. Tapi kalau memiliki itu sudah milikku. Laptop ini, aku bisa sultan atas laptop ini. Dia tak atur, tak perintah, karena jadi milik. Tapi kalau Malik itu milikku. Bukan milikku, aku bisa sultan, bisa menguasai, aku bisa mengoperasikan, itu sultan. Tapi kalau Malik itu jadi milikku. Oke, jadi masih ada lagi ulil amri. Ulil amri itu sebenarnya ya satu akar sama amir, yang punya hak untuk merentah, yang punya hak untuk ngatur, melarang. Namanya amir. Di Quran kan ada ayat ulil amri. Oke, nah Al-Ahkam As-Sultaniyah itu berarti undang-undang kesultanan, undang-undang ketatanegaraan, cara menguasai pemerintahan. Itu dari Al-Mawardi. Sebelum masuk ke isi kitabnya, kita cek dulu ya, dalam politik Islam itu ada dua aliran. Ada aliran substansialis, ada aliran formalis. Sejak dulu, nggak cuma sekarang. Dulu sampai hari ini itu isinya dua orang debat itu, ada yang substansialisme, ada yang formalisme. Yang substansialis melihat bahwa politik itu tidak diatur secara formal dan detail dalam Islam, hanya prinsip-prinsipnya saja. Mungkin keadilan, kesetaraan, musyawarah, dan seterusnya. Itu namanya kelompok substansialis. Yang sangat terkenal pelopornya itu muridnya Abduh Ali Abdur Razik. Kitabnya judulnya Al-Islam wa Usulul Hukmi. Bisa di-download gratis
kitabnya sudah diterjemahkan juga dan agak tipis. Enak yang mau mengkaji. Biasanya dikategorikan kitab politik Islam yang sekuler. Tapi sebenarnya ya tidak sekuler-sekuler amat. Itu maksudnya substansi ajaran Islam, bukan formalisme ajaran Islam. Substansialis berarti ya Pancasila itu asal selaras dengan prinsip-prinsip Islam, ya sudah Islam. Tidak harus formal dia disebut negara Islam juga tidak apa-apa. Sebaliknya, meskipun sebutannya syariat atau negara Islam, kalau perilakunya anti, nabrak prinsip-prinsip Islam, zalim, keras, ngerusak, menyusahkan orang, itu berarti bukan negara Islam. Jadi versi substansialis gaya ISIS itu pasti bukan Islam, karena jelas nabrak prinsip-prinsip dasar Islam. Nah, itu aliran pertama. Aliran kedua formalis. Kalau ini lawannya. Islam itu ya din wa daulah. Tidak sekedar prinsip, ya ada modelnya secara detail, ada formalitasnya. Mungkin model khilafah, model kesultanan, model itu formal. Harus ada sistem politik formal yang mengakomodasi syariah sebagai undang-undang, dan negaranya juga harus negara Islam. Namanya kelompok formalis. Pemimpin harus Islam, ndak Islam nggak boleh. Undang-undang harus syariah, nggak syariah nggak boleh. Nah, itu namanya aliran formalis. Semuanya harus bau Islam. Narasinya diawali yang paling terkenal dari Al-Urwah Al-Wusqa Afghani dan murid-muridnya, Muhammad Abduh, yang menyebarkan gagasan pan-islamisme. Jadi bikinlah negara Islam yang basisnya bukan bangsa, bukan negara, tapi agama. Terserah dari suku apa, dari bagian dunia yang mana, yang penting kalau Muslim ya harus jadi satu. Itu namanya pan-islamisme, khilafah, khalifah. Jadi ada dua aliran. Kalau diskusi-diskusi, perhatikan aliran ini. Daripada kamu capek diskusi, kalau memang beda aliran ya tidak bisa ketemu. Tinggal kamu putuskan, oh ya kita beda aliran, kamu formalis, aku substansialis. Jadi tidak ketemu. Daripada capek-capek, mending kita nongkrong di angkringan aja. Ya daripada kamu diskusi, ora iso ketemu mesti. Sama kan kayak yang pro sama anti Ahok hari ini kan tidak ketemu mesti. Wong madhabnya beda. Yang satu ndak Islam formal, ndak apa-apa asal perilakunya Islam. Yang satu asal dia Islam, meskipun perilakunya nggak terlalu Islam juga ndak apa-apa. Wis beda. Yang satu pemimpin non muslim asal nggak zalim boleh, daripada pemimpin muslim tapi zalim. Yang satu mending pemimpin muslim zalim dikit ndak apa-apa daripada non muslim. Duh, kan beda wisan. Jadi kalau itu kamu tantang debat, ya ndak selesai-selesai. Jadi kadang-kadang debat itu cukup diakhiri, sorry kita beda aliran, kan gitu aja. Yo, alasan itu bikinnya belakangan. Dalil siapa yang kuat itu biasanya tergantung kamu ada di grup yang mana, kan gitu. Nggak akan selesai. Ya wis monggo lah, fastabiqul khairat, kan gitu Quran nyuruhnya. Nggak disuruh jadi satu, sepakatlah ndak, tapi berlombalah, api-apian, tapi fastabiqulnya khairat, bukan saling menyerang. Yang pro berbuatlah sebaik-baiknya di jalurmu yang pro, yang kontra berbuatlah sebaik-baiknya di jalur yang kontra. Mana yang paling baik itu yang akan hidup, dipilih oleh Allah dan dipilih oleh rakyat, kan gitu aja. Oke, jadi dua aliran ini kalau diskusi tentang filsafat politik dalam Islam. Terus madhabnya ada 3. Ini sebenarnya panjang-panjang, istilahnya tak ringkes. Ada madhab khalifahisme, ada madhab institusionalisme, ada madhab
organisme. Khalifahisme ya mazhab yang intinya ada pada khalifah. Ada yang namanya khalifah nggak di sini? Atau ada yang pacarnya khalifah? Ya. Oke, jadi kalau nyari khalifah itu ya gampang, cari aja di kampus-kampus ya. Kalau ada mahasiswi namanya khalifah, ini dia khalifah. Jadi 3 aliran, kita lihat satu-satu ya. Khalifahisme itu pandangan yang menganggap bahwa intinya politik Islam, intinya tata negara dalam Islam itu khalifah. Tidak harus bahas macam-macam, cukup cari khalifah yang terbaik, dan nanti dia akan jadi kepala negara yang baik, dan otomatis negara akan jadi baik. Yang lain nggak usah dibahas. Nah, itu pandangan yang pertama, namanya khalifahisme. Semua urusan akan beres kalau kita ketemu pemimpin yang bagus. Itu khalifahisme. Karena pemimpin itu adalah intinya dalam masyarakat. Nah, itu pandangan yang pertama. Antara lain yang punya pandangan kayak gini itu Ghazali. Jadi katanya Ghazali, alasannya 2. Agama itu beres kalau dunianya beres, dan dunia beres kalau khalifahnya beres. Yang kedua, dunia itu tentram, tertib, selamat segalanya, maqasid syariah terpenuhi kalau khalifah beres dan ditaati. Jadi rumusnya Ghazali simple. Hidup ini harus beres, yang bisa membereskan ya pimpinan, yang banyak berperan itu khalifah. Sebagus apapun rakyat, kalau khalifahnya rusak, ya keputusan yang diambil akan rusak dan negara akan rusak. Maka pemimpin penting, kuncinya justru ada di situ. Jadi itu pandangan pertama. Contohnya di situ Ghazali. Katanya Ghazali, khalifah syaratnya paling tidak 4. Yang pertama, bisa bertindak, punya wibawa, jujur, dan cerdas, pinter. Nah, kelihatannya cuma 4, tapi itu ya abot golek. Ya kan? Mampu bertindak itu ya susah. Memutuskan itu kan tidak gampang. Orang yang bisa memutuskan untuk bertindak itu harus panjang pikirannya. Jadi tidak gampang. Nah, kalau dia mampu memutuskan, biasanya ya nalarnya panjang. Banyak pemimpin yang ragu-ragu, tidak yakin dengan apa yang mau diputuskan. Itu juga masalah. Maka pemimpin adalah yang bisa action, nggak cuma bisa ngomong ngasih sambutan. Loh iya, kalau cuma sambutan itu sebenarnya gampang. Jadi dia harus bisa bertindak. Jangan kerjanya cuma rapat-rapat, sidang-sidang, diskusi-diskusi. Kadang-kadang ya kerjaannya tiap hari rapat. Rapat hari ini memutuskan bahwa agenda rapat kita rapatkan lagi besok. Kan sering kamu rapat gitu kan, memutuskan rapat untuk rapat selanjutnya. Nah, itu tidak ada keputusannya. Yang kedua, harus punya wibawa, disegani, bukan ditakuti loh ya. Segan itu gabungan antara hormat dan patuh. Jadi segan berarti dia punya wibawa, tidak dilecehkan, tidak dianggap kecil. Cari orang yang wibawanya kuat. Tidak nunggu dia marah, orang sudah takut duluan untuk bikin dia marah. Itu berarti punya wibawa. Ora wani jarak. Nah, nek basa Jawa ning nggak ada yang wani, nggak ada yang berani macam-macam. Itu berarti punya wibawa, meskipun nggak ada orangnya. Terus jujur. Oh, ini jujur ini harus track record yang bilang.
Jujur itu tidak di mulut, tapi di perilaku. Nggak bisa bilang, saya berjanji saya akan jujur, itu nggak bisa. Harus dicek track recordnya, harus tanya kiri kanan. Karena kalau cuma di mulut itu nggak ada bedanya antara jujur sama gombal. Iya, jujur itu harus perilaku. Dan yang terakhir harus cerdas. Jadi cerdas itu simbol dari dalam dan luasnya ilmu. Makanya Plato dan banyak filosof muslim menyarankan harusnya pemimpin, khalifah, presiden itu seorang filosof. Karena ilmunya mesti dalam. Nah, ya harusnya begitu. Cuma ya sekarang susah nyari filosof. Mana ada syarat-syarat presiden. Yang pertama harus Muslim, Indonesia, Jawa. Filosof itu ndak ono. Jadi harusnya gitu, ada kualifikasi keilmuannya, biar nggak gampang dibodohin, nggak gampang ditipu. Jadi berani bertindak, punya wibawa, jujur, dan cerdas. 4 ini aja katanya Ghazali. Kalau ada orang punya kualifikasi 4 ini, coblos lah. Nah, itu kampanye gitu kan. Yo besok kalau ada di antara kalian yang nyalon jadi kepala daerah, pakai teorinya Ghazali ini kan. Berani, berwibawa, jujur, dan cerdas. Cuma yo kalau kenyataannya begitu, kalau enggak yo kamu diketawain. Kayak gitu kok cerdas, mungkin rakyatnya mesti gitu. Kayak gitu kok berwibawa, tiap hari bohong kok ngaku jujur. Yo rakyat yang menentukan. Oke, khalifah itu kalau di Ghazali, di khalifaismenya Ghazali levelnya 3. Yang pertama, ya orang yang memang makomnya khalifah. Yang kedua, orang yang makomnya imam doruri. Yang ketiga, orang yang makomnya wali bisyaukah. Yang makomnya khalifah itu orang yang memang dipilih oleh rakyatnya untuk jadi khalifah. Jadi syarat-syaratnya penuh. Cuma kan saya bilang tadi, syarat 4 itu kelihatan simple tapi tidak gampang nyari orang dengan kualifikasi itu. Seandainya nggak nemu orang dengan 4 kualifikasi itu, tidak apa-apalah kalau ada kurangnya dikit-dikit, terpaksa. Susah Pak sekarang nyari yang jujur 100%. Ada sih tapi tidak pinter. Nah, itu kan masalah. Iya, ada Pak jujur, pinter, tapi tidak punya wibawa sama sekali, nggak berani ngambil keputusan. Nah, diskusi sih canggih dia, cuma yo bingungan, penakut. Nah, susah kan nyarinya. Ya seandainya nggak ada, ya carilah yang terbaik dari yang jelek, namanya imam doruri. Ya, jadi terpaksa ono kuwi piye meneh. Dari sekian banyak calon, kadang-kadang kan kalian gitu kan milih pilkada apa-apa, iki calonnya ndak ada yang kenal, kok jelek semua. Ijazah tuku kabeh, mesti ndak pinter. Jujur apalagi, pagi-pagi sudah bawa uang buat nyangoni yang nyoblos. Wibawa juga ndak, wong kurus krempeng. Terus misalnya orang-orang sing dipilih belas. Ya wis pilihlah sesuai yang kerentek hatimu sopo, itu namanya imam doruri. Terus boleh juga kadang-kadang setelah terpaksa kamu milih jelek, atau walimu khalifahnya sekarang jelek, dan hari ini kamu ketemu orang yang kualifikasinya luar biasa, 4-4-nya terpenuhi, bahkan mungkin lebih, boleh ganti kekuasaan, ganti khalifah bila perlu dengan kekerasan. Turunkan khalifah yang sekarang. Nah, gantinya ini namanya wali bisyaukah. Jadi kalau ada yang baik, ya yang jelek di atas itu diturunin. Lo buat apa? Kemarin kan terpaksa milih itu, ganti aja. Nah, itu namanya wali bisyaukah.
Dulu waktu awal kemerdekaan, para ulama setuju untuk Soekarno jadi presiden itu dalilnya Imam Daruri dan Wali Bisyauka. Saat itu onone ya Soekarno yang paling menonjol di antara yang lain, dan Wali Bisyauka dia menjatuhkan kekuasaan sebelumnya para penjajah. Jadi semuanya pro untuk baiat Soekarno. Nah itu level-level khalifah kalau dalam bahasanya Ghazali. Jadi teori politik yang hanya sibuk membahas khalifahnya, tidak peduli dengan variabel-variabel negara yang lain, itu namanya khalifahisme. Itu madhab pertama. Ada yang kedua, aliran institusionalisme. Ini yang kita bahas hari ini. Tokohnya Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sultaniyah. Lebih luas sedikit dari khalifahisme. Kalau Al-Mawardi ya ndak cuma khalifah, tapi lembaga negara yang lain harus dibahas juga. Jadi khalifah ndak yang nomor satu, tapi tim. Nah, kalau tadi yang khalifahisme itu yang dibahas khalifah, kalau di Al-Mawardi ini yang dibahas, kalau bahasa sekarang mungkin kabinet. Jadi lebih penting kabinetnya. Khalifahnya bagus, kalau kabinetnya rusak ya rusak. Apalagi negara kekhalifahan seluas Islam zaman itu. Maka katanya Al-Mawardi, ndak, harus dibahas semua. Ya nanti kita belajar Al-Mawardi, kita loncati aja yang ini, nanti lebih banyak teorinya. Yang terakhir ada aliran namanya organisme. Kalau organisme ini enggak cuma pemerintahnya, juga rakyatnya, juga SDM, SDA-nya, semuanya. Aliran ini menyatakan bahwa ya negara itu semua variabelnya penting, maka harus dibahas serius. Tidak cuma kualitas pemimpinnya, kualitas rakyatnya juga menentukan. Sebagus apapun pemimpinnya, kalau rakyatnya kacau, ya kacau negara. Sebagus apapun undang-undang dilahirkan oleh pemerintah, kalau rakyatnya males semua, rusak semua, ya rusak. Dibikin fatwa dilarang buang sampah di sungai, ya tidak akan bisa. Dilarang ngerokok, tidak akan bisa. Dilarang gelandangan pengemis, tidak akan bisa. Jadi harus semua variabel. Itu kan kayak ceritanya Nabi Isa waktu dikomplain oleh umatnya, oleh santri-santrinya. Karena zaman Nabi Isa itu kan kacau, tidak karu-karuan. Nabi Isa ini muridnya Nabi dibaptis, kalau bahasanya orang Kristen Nabi Yahya. Jadi satu ketika orang Hawariyun protes, Nabi Isa, dulu zaman Nabi Yahya itu tertib loh, jamaah itu tertib, aman. Sekarang zaman sampean kok rusak gini rakyatnya? Jawabannya Nabi Isa, loh dulu zaman Nabi Yahya umatnya kayak saya. Nah, ya, jadi cuma sekarang zamanku umatnya kayak kamu, makanya rusak. Jadi rakyat juga menentukan. Namanya organisme. Di antara yang punya teori ini Ibnu Taimiyah. Jangan salah, dia intelektual besar. Mungkin ada beberapa yang kalau saya sebut nama Ibnu Taimiyah kesannya kayak kelompok-kelompok salafi keras itu kan. Ya, itu namanya stigma. Pikiran-pikirannya banyak dan bagus-bagus. Ya meskipun beberapa yang kamu tidak cocok kan tidak apa-apa. Tapi kan kamu kan biasanya tidak suka itu orangnya. Ibnu Taimiyah saya tidak suka, si A saya tidak suka, selalu gitu. Jadi bukan perilakunya, bukan teori tertentunya dan macam-macam. Itu yang sering jadi tragedi dalam dunia Islam. Kategori-kategorinya kategori fisik dan subjektif. Oke, organisme. Jadi itu gayanya Ibnu Taimiyah, nanti ada kitabnya. Mungkin kapan-kapan kita angkat orang ini.
biar kamu ndak kagetan. Ya, yang pokoknya tokoh-tokoh kontroversial nanti kita angkat satu-satu. Kemarin kan sudah kenal Hitler. Mungkin kapan-kapan kita kenal siapa lagi lah yang selalu kamu anggap dalam konotasi negatif. Padahal mungkin ada beberapa yang bisa kamu ambil dari mereka. Oke, ini organisme. Nah, sekarang kita baru masuk ke Al-Ahkam As-Sultaniyah. Ada yang bilang kitab ini sebenarnya pesanannya khalifah. Khalifahnya, ada yang bilang ini pesanannya Khalifah Al-Qaim. Al-Qaim itu kelihatannya setelah Al-Qadir. Zaman-zaman, jadi Abbasiyah itu kan mulai susut eranya Al-Mutawakkil. Jadi Al-Mutawakkil ini ngangkat, tadi dia khalifah, terus ngangkat beberapa sultan karena luasnya pemerintah Islam. Sultan-sultan ini mulai nakal, termasuk yang paling dikenal kan Bani Buwaihi dan orang-orang Turki, termasuk beberapa pejabat yang dari Persia. Itu yang bikin lama-lama kekuasaan khalifah ini jadi kayak simbolis. Nggak ada powernya lagi. Yang punya power sultan-sultan yang ada di daerah-daerah. Apalagi saat itu lahir juga di Persia misalnya Bani Fatimiyah. Itu semakin memperlemah kekhalifahan Abbasiyah, dan nanti jatuh kan terus diganti di orang-orang Turki mendirikan Utsmaniyah. Jadi ini di era-era itu. Makanya terus Sultan pesen Al-Ahkam As-Sultaniyah, tolong Al-Mawardi tulislah kitab politik. Dan gaya bahasanya memang kayak bahasa hukum, agak kaku. Beda dengan kitabnya Al-Mawardi. Misalnya yang pesantren mungkin kenal Adabud Dunya Waddin. Itu ada puisinya, ada beberapa narasinya lebih luas. Tapi Al-Ahkam As-Sultaniyah ini narasinya kaku. Karena memang ngomong politik. Di beberapa bagian tampak keras. Karena ya mungkin ketika ngomong jihad, ngomong perang ya harus keras. Jadi kitab ini ditulis atas pesanan khalifah zaman itu dalam kondisi kekhalifahan yang sangat lemah. Tampillah Al-Ahkam As-Sultaniyah. Makanya sebenarnya sebelum ditulis ini, khalifah juga mengadakan semacam sayembara untuk nulis kitab politik yang antara lain diikuti oleh Al-Mawardi ini. Yang satu lagi kelihatannya dari mazhab Hanafi. Ada 4 kitab yang ditulis, juaranya Al-Mawardi, meskipun bukan yang Ahkam Sultaniyah ini. Dan Al-Mawardi dianggap paling pinter kalau nulis kitab politik. Dari 4 ini yang tidak ada adalah kitab dari mazhab Hambali. Al-Mawardi masuk mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Hambali ini nanti ada beberapa tahun kemudian, ada Abu Ya'la Al-Farra namanya, nulis kitab juga yang judulnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, tapi dari mazhab Hambali. Jadi awas jangan keliru, ada 2 kitab yang judulnya sama. Yang satu Al-Mawardi, yang satu Al-Farra. Sama-sama Al-Ahkam As-Sultaniyah, hukum-hukum kesultanan. Oke, saya bilang tadi isinya 20 bab. Itu tak tulis bahasa Arabnya. Semoga saya masih ingat ya artinya bahasa Arab. Yang pertama fi akdil imamah, ya tentang pengangkatan imam, ini nomor 1. Yang kedua fi taklidil wazaroh, atau kadang-kadang dibaca wizaroh, bab yang membahas tentang pengangkatan menteri. Yang ketiga taklidil imaroh alal bilad, pengangkatan kepala daerah. Nah, imaroh alal bilad. Terus fi taklidil imaroh alal jihad, mengangkat panglima TNI. TNI iki negaranya Abbasiyah, TNA.
Ya, Tentara Nasional Abbasiyah. Oke, terus fi wilayah alal masoleh. Apa sekarang Luhut itu Pol Hukam. Pokoknya stabilitas nasional lah urusannya. Alal masoleh fi wilayatil qada, pengadilan. Fi wilayatil madzolim. Madzolim itu kayak MK, Mahkamah Konstitusi atau PT UN. Pokoknya orang-orang yang mengeluh terhadap pemerintah itu madzolim. Terus fi wilayatin nikobah ala dzawil ansob. Panjang sekali ya. Ini bagian mencatat nasab. Kalau di sini mungkin urusan akte, akte kelahiran, akte kematian, ya sejenis itulah pokoknya departemen yang ngurusi akte kelahiran. Terus fi wilayah ala imamah as-sholawat. Bukan sholawatan loh ya. Ya, pemimpin sholat imam. Oh, ada departemen imam. Mungkin kayak jadi takmir itu kalau zaman dulu, iya, diangkat oleh negara, pegawai negeri, jangan salah. Ya, jadi kalau dulu takmir itu pegawai negeri. Terakhir saya lihat di Iran itu takmir juga pegawai negeri. Jadi diangkat oleh negara, dibayari oleh negara. Jadi enak. Kalau di Indonesia belum. Bayangkan kan betapa kalau ada pengumuman dibutuhkan takmir itu mesti rebutan kalau pegawai negeri. Kalau sekarang kan pengumumannya sudah 3 bulan nggak ada yang daftar. Coba pegawai negeri mungkin enak. Jadi, dan ada departemen sendiri. Coba di Indonesia bikin departemen takmir gitu. Oke, jadi bukan departemen agama, tapi fungsi-fungsinya kayak di bawahnya. Fi wilayah alal hajj, departemen haji. Fi wilayah as-sodaqoh, ngurusi zakat. Kosmul fe wal ghanimah, rampasan perang. Fi jizyah wal khoroj. Jizyah itu negara taklukan, negara bawahan yang bayar. Itu namanya jizyah. Khoroj itu pajak. Terus fi ma tahtalif ahkamuh minal bilad. Nah itu bahasanya bagus. Maksudnya daerah istimewa. DKI atau Jogja itu ma tahtalif ahkamuh minal bilad, yang hukumnya beda sendiri. Nah itu ada. Jadi sejak zamannya Al-Mawardi sudah kenal daerah istimewa. Jadi enggak cuma sekarang. Terus fi ihya'il mawat wa istikhrajil miyah. Ihya'il mawat itu bukan kok menghidupkan orang mati, tapi membuka tanah, membuka wilayah baru. Dan istikhrajil miyah, irigasi, pengaturan air. Itu ada menterinya sendiri. Fil hima wal arfak. Kalau di sini mungkin semacam tata ruang, tata kota. Apa departemennya sekarang ya? Pokoknya tata kota lah. Fil ahkam al ikto. Ahkam ikto ini urusannya tuan tanah, agraria. Nah, ngurusi pembagian tanah. Terus fi wat'id diwan wa dzikri ahkami. Menteri PAN, pendayat kewenangan aparatur negara, ngopeni PNS-nya zaman Abbasiyah. Saya tidak tahu Abbasiyah PNS-nya seragamnya apa. Terus fi ahkami jaroim. Ahkamul jaroim itu hukum kriminal, KUHP. Terus fil ahkami hisbah, ini hukum kesejahteraan sosial. Khofifah mungkin menteri sosial. Ya. Itu 20 bab. Bayangkan sampai sedetail itu dibahas oleh Al-Mawardi zaman itu loh ya. Kalau zaman sekarang sih referensi banyak, tapi zaman itu tuh sampai terbayang daerah istimewa, sampai terbayang irigasi, sampai terbayang. Jadi itu salah satu referensi yang dianggap luar biasa pada zamannya, bahkan hingga hari ini. Coba kita cek satu-satu sekarang.
bagaimana majunya teori Al-Mawardi tentang negara. Asumsi awal dalam kitabnya Al-Mawardi itu adalah negara itu, kesultanan itu sifatnya adalah fitrah dan bentuknya adalah kontrak sosial. Sekian abad sebelum Thomas Hobbes kemarin ngomong tentang kontrak sosial, Al-Mawardi sudah ngomong duluan. Jadi kemarin kan kita ketemu Leviathannya Thomas Hobbes itu, yang menganggap bahwa negara itu ya kontrak. Tapi sebenarnya dia bukan orang pertama di muka bumi yang ngomong kontrak sosial. Jauh sebelumnya Al-Mawardi sudah ngomong itu. Jadi asalnya dari mana? Katanya Al-Mawardi bisa dirunut. Yang pertama, manusia punya fitrah tidak mandiri. Jadi manusia itu satu-satunya makhluk yang tidak bisa mandiri, selalu butuh orang lain untuk bisa sempurna mewujudkan potensinya. Hewan bisa. Hewan itu lahir nggak ada sekian jam sudah punya semua daya yang dimiliki orang tuanya. Mungkin tiba-tiba kambing itu lahir sekian jam sudah bisa berdiri, sudah bisa nyari-nyari makan sendiri. Kalau manusia nggak bisa. Kamu waktu kecil kalau nggak dilatih bapakmu untuk jalan, mungkin jalanmu ngerangkak kayak Tarsan, ya kan? Harus ada orang lain yang ngasih tahu, yang bantu kamu mewujudkan potensimu, termasuk ngomong. Kuda itu ndak ada kursus bahasa kuda, tiba-tiba dia bisa ngeringkik kayak kuda. Bebek juga begitu, ayam juga begitu, tapi manusia ndak bisa. Orang ngomong bahasa itu alami, ndak. Khusus untuk manusia bahasa ndak alami, dia harus dipelajari dan beda-beda. Bahasa orang Indonesia sama orang Arab beda-beda, sama orang Amerika beda lagi. Tapi kambing di Arab sama kambing di Indonesia itu sama. Iya kan? Loh, apa ada misalnya kambing diekspor ke Arab dia harus kursus bahasa Arab dulu? Kan nggak ada. Wis podo bahasane. Jadi beda sama manusia. Kamu nggak bisa kontak sama orang Inggris kalau kamu nggak bisa bahasa Inggris, terpaksa kursus dulu. Tapi burung nggak begitu. Burung itu ya yang migrasi ke kutub utara, kutub selatan, muter-muter ya tetap ngomongnya itu, dan bisa langsung ngobrol sama burung yang lain, nggak pakai kursus dulu. Nah, itu fitrahnya manusia. Jadi manusia oleh Allah dikasih fitrah sosial bahwa dia tidak bisa sempurna tanpa orang lain. Ya termasuk kawin itu kan. Kawin itu kan juga fitrah, bahwa tanpa orang lain ada potensimu yang tidak bisa muncul. Gak ada gunanya kamu punya itu kalau nggak kawin, ya kan? Fungsinya nggak optimal. Nah, ya paling cuma buat kencing. Oke. Ya, itu kan namanya tidak sesuai dengan kegunaannya. Jadi, dan itu fitrah dalam banyak hal. Jadi untuk memenuhi fitrah ini akhirnya orang butuh yang lain. Kebutuhan akan yang lain ini, bandingkan sama Thomas kan awalnya manusia itu jelek, bahwa manusia pingin saling menaklukkan yang lain. Tapi kalau di Al-Mawardi tidak, bukan itu. Kita bukan pingin menaklukkan orang lain, tapi kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, sejago apapun kamu. Misalnya yang ahli survive di hutan, saya Pak, kalau di hutan cuma bawa pisau satu bisa survive berbulan-bulan. Emangnya yang bikin pisau siapa? Ya kan, bukan kamu sendiri, ya ada tukang pisau yang bikin. Kamu kesana pakai baju, yang bikin bajumu siapa? Yang dulu ngelatih kamu bisa survive siapa? Nggak mungkin orang hidup tanpa orang lain.
Dari situlah nanti timbul kesepakatan-kesepakatan, termasuk lahirnya kontrak sosial sehingga melahirkan negara. Lebih enak ngaturnya, saling butuh, saling bantu. Guru butuh murid, murid butuh guru, negara yang ngatur. Ya kan? Kamu sakit butuh dokter, dokter juga butuh pasien. Ngapain jadi dokter kalau nggak ada pasiennya? Kan gitu. Kalau dokter kan berdoanya bukan semoga semua orang tidak sakit, tapi semoga orang yang sakit bisa tak sembuhin, kan gitu. Kalau semua orang tidak sakit, ya rumah sakitnya tutup. Nah itu dokter sama pasien, dosen sama mahasiswanya, orang tua sama anaknya kan juga butuh. Untuk jadi orang tua kan harus butuh ada anaknya. Jadi ayah, kan ada anekdotnya itu kan, ayah sama anak itu duluan mana? Ya duluan anaknya. Karena sebelum ada anaknya dia belum jadi ayah. Jadi begitu ada anak baru dia jadi ayah. Jadi itu ilmu logika itu. Jadi kalau bapakmu sama kamu itu sebenarnya adanya duluan kamu. Karena begitu kamu ada baru dia jadi bapak. Sebelum kamu ada kan belum bapak, paling masih suami, masih. Oke, jadi loh iya kan kamu mikirnya nggak nyampe situ mesti. Jadi jangan salah, nanti kalau pulang bapakmu bilang mana yang lebih tua. Loh, bapak itu ada setelah saya. Setelah saya jadi anak ini ada, baru ada bapak. Sebelum saya ada kan belum bapak. Oke. Jadi negara ada karena fitrahnya manusia. Polanya adalah kontrak. Tujuannya apa? Memenuhi kebutuhan dan mewujudkan potensi. Oke, ini teori sosialnya Al-Mawardi. Kebalik, sama-sama kontrak sosial, kebalikannya Thomas Hobbes kemarin. Kalau di Thomas Hobbes, manusia itu saling ngancam. Orang lain itu ancaman luar biasa bagimu, maka biar mereka nggak nabraki kamu, nyusahin kamu, harus dibikin perjanjian. Dan perjanjian itu lahirlah negara. Kalau di Al-Mawardi kebalikannya, bukan orang lain adalah ancaman bagimu, kamu butuh orang lain untuk memenuhi tujuanmu, potensimu biar terwujud. Maka dibikinlah kontrak sosial karena kamu dan yang lain itu saling butuh, bukan saling mengancam. Nah itu bedanya Al-Mawardi sama Thomas Hobbes kemarin. Sama-sama kontrak sosial, sama-sama kita butuh yang lain. Jadi itu asumsi awalnya. Kenapa harus ada khilafah, kenapa harus ada negara. Makanya banyak ulama bilang lebih baik pemimpin itu jelek, jahat daripada nggak ada pemimpin. Karena begitu nggak ada pemimpin, nggak ada yang jamin kontrak, negara akan kacau. Maka tidak boleh ada vacuum of power. Dalil ini kan yang dipakai oleh zaman Ali bin Abi Thalib ada tahkim. Tahkim itu ketika Ali sama Muawiyah perang, terus capek perang, bikin perjanjian. Cuma di perjanjian ini masing-masing ngirim delegasi. Sayangnya Ali salah ngirim delegasi. Muawiyah ngirim Amr bin As. Amr bin As ini politikus cerdik. Cerdik itu kalau politik nama lain dari licik. Ya kan, pinter. Ali yang dikirim Abu Musa Al-As'ari. Ini orangnya sudah tua, sufi, tidak mau gegeran, tidak imbang. Terus dihapusikan sama siapa? Amr bin As. Katanya Amr bin As, Abu Musa, ini yang bikin negara kacau ini dua orang pimpinan kita ini, Ali sama Muawiyah. Biar kekacauan ini berakhir, gimana kalau dua-duanya kita turunkan? Abu Musa setuju. Iya deh, kita turunkan aja dua-duanya. Semanut aja sampean yang pinter.
Nah, terus setuju gini, karena kita sudah turunkan dua-duanya, sampean yang nanti kita turunkan sesuai mewakili ya. Sampean nanti menurunkan Ali, saya menurunkan Muawiyah. Sampean yang lebih tua naik panggung dulu. Nah, Abu Musa naik panggung dulu, terus dia menyatakan, dengan ini sebagai wakil Ali, saya mendemisioner Ali sebagai khalifah, saya turunkan jabatannya. Giliran Amr bin As naik, cuma dia nggak seperti kesepakatan. Begitu naik panggung dia bilang, saudara-saudara, karena Ali sudah diturunkan sendiri oleh para pengikutnya, berarti sekarang vakum, kekuasaannya kosong. Daripada, kan Nabi bilang kekuasaan kosong itu bahaya, jadi otomatis sekarang yang jadi pimpinan ya Muawiyah, berarti sekarang khalifah kita Muawiyah. Dan itulah kalau di Islam namanya fitnah kubro, kedua setelah fitnah kubro. Pertama terbunuhnya Utsman, dimulailah intrik-intrik, di situ lahir 3 aliran besar yang sampai sekarang ada: Syiah, Khawarij, Murji'ah. Syiah hari ini masih hidup, Khawarij sebagai organisasi mungkin sudah mulai sangat hilang, tapi gaya beragama Khawarij masih banyak. Murji'ah juga lebih banyak. Murji'ah itu kan kelompok yang nyari aman. Kayak kita ini sebenarnya mungkin gaya-gaya Murji'ah, sing penting selamat, sing penting ndak gegeran, wis pokoknya kan gitu aja. Itu gaya-gaya Murji'ah. Oke. Nah, itu dibahas oleh Al-Mawardi bahwa harus ada pimpinan, harus ada negara biar kebutuhan kita terpenuhi. Terus selanjutnya, perhatikan 6 hal dalam kehidupan bernegara yang penting. Jangan sampai 6 ini nggak ada. Meskipun tadi ada kelompok substansialis, itu kan tetap ada agama, itu kan nomor 1 agama. Meskipun agama diambil dari sisi substansinya. Jadi yang pertama agama. Kenapa harus agama? Karena aturan yang bisa lebih dalam berpengaruh dalam diri seseorang itu keimanan, kepercayaan. Negara tidak akan sanggup ngontrol perilaku seseorang sampai ke dalam, sampai detail. Yang bisa ngatur agama. Maka katanya Al-Mawardi, jangan sampai agama dibuang dalam kehidupan bernegara atau disisihkan. Makanya tadi saya bilang di awal, ini gaya yang disebut teokrasi. Agama harus ikut masuk. Kalau nggak ikut masuk, kemungkinan kacau, kemungkinan orang tidak terkontrol lebih besar. Karena yang bisa ngontrol manusia sampai ke dalam, sampai detail, tanpa harus diawasi, tanpa harus dilihatin terus, itu agama. Jadi agama yang dihayati, bukan agama yang hanya dilaksanakan secara formal, tapi dia harus masuk. Karena itu, karena agama harus dihayati, maka pendidikan agama jadi penting. Nomor 1. Nah, yang kuliah agama jadi kunci. Karena dialah nanti yang jadi salah satu pilar tegaknya negara. Katanya Al-Mawardi loh berarti. Jadi itu tanggung jawabnya mahasiswa UIN itu. Ya. Jadi menjaga rohnya negara. Yang kedua, baru penguasa. Penguasa yang, kenapa yang berwibawa ya? Karena dengan wibawanya, dengan karismanya, dia lebih mudah mengendalikan rakyat. Jadi boleh pemerintah itu, boleh misalnya presiden itu pencitraan, tapi dalam konteks biar rakyat lebih percaya padanya. Jadi dengan wibawanya dia lebih gampang ngatur. Tapi kalau raja penguasa dianggap tidak punya wibawa, tidak punya power, ya wassalam.
Dia ngomong apa aja ya rakyatnya males. Lihat TV, itu lagi, ganti-ganti, bosan. Jadi penguasa harus yang berwibawa. Sebelum dia ngomong, rakyat paham dulu apa maunya. Wah, itu mesti ke situ dan manut. Nggak harus marah-marah. Nah, itu penguasa yang berwibawa. Yang ketiga, keadilan. Jadi begitu sendi yang namanya keadilan ini runtuh, tidak akan lama negara itu pasti runtuh. Di level apapun. Adanya ketidakadilan akan jadi sumber runtuhnya satu negara. Semakin keadilan merata, semakin nyaman orang hidup bernegara. Jadi harus adil. Selain adil, harus aman, keamanan. Jadi selama kamu tidak merasa aman, ya kamu merasa jadi negara merasa lemah, nggak bisa melindungi kamu. Jadi usahakan keamanan terjamin, maka negara kuat. Semakin lemah keamanan, semakin lemah negara. Semakin tidak terjamin keadilan, semakin lemah negara. Semakin tidak berwibawa pemerintah, penguasa, semakin lemah negara. Semakin susut penghayatan keagamaan, yang hidup hanya formalismenya, semakin lemah negara. Jadi harus hidup, harus aman. Bahkan sekarang di masjid aja kan kamu khawatir sandalmu hilang. Itu berarti tidak aman. Kalau ke masjid, di antara misalnya kamu punya sandal 3, mesti kamu bawa yang paling jelek. Karena ke masjid nanti kalau hilang khawatiri. Nah berarti tidak aman. Di masjid aja kamu tidak aman. Di kampus saja kamu khawatir kehilangan motor. Helm. Jadi kalau ke kampus kamu nggak berani pakai helm mahal. Kalau bawa helm mahal dibawa ke kelas. Jadi sambil nulis sambil ngeloni helm itu. Berarti kamu kadang-kadang lupa helmnya masih dipakai masuk kelas. Ya, itu jadi keamanan tidak terjamin. Alamat negara lemah. Dan yang terakhir itu kalau bahasanya Al-Mawardi, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Maksudnya sumber daya alamnya cukup. Selama ini masih cukup, kita nyaman hidup bernegara. Jadi 6 ini harus hidup. Kalau 6 ini nggak hidup, alamat negara tidak akan lama lagi juga hidupnya. Agama tidak terhayati, alamat akhlak dan moralitas rusak. Akhlak dan moralitas rusak jadi sendi utama yang semakin mempercepat runtuhnya satu negara. Pemerintah yang tidak berwibawa juga begitu. Kalau dia lemah, ya alamat tidak lama lagi negara akan hancur. Mungkin ganti pemerintahan atau bubar, atau ganti nama. Tidak Indonesia-Indonesianan lah, ganti nama apa gitu yang lebih prospek. Oke. Terus ketidakadilan juga begitu. Tidak adil itu haknya masyarakat apa tidak terpenuhi. Yang sini terpenuhi berlebih-lebihan. Nah itu berarti tidak adil. Dan ini pasti jadi pemicu, jadi sumber kekacauan, ketidakpuasan. Terus keamanan. Dan yang terakhir sumber daya. Semuanya bagus, 1, 2, 3, 4 bagus, tapi sumber daya alamnya nggak cukup, ya sama saja. Produksi BBM habis, kan diramalkan PLN itu sekian puluh tahun yang akan datang sumber dayanya habis. Jadi harus nyari energi alternatif. Mungkin pembangkit listrik tenaga angin, apa pembangkit listrik PLTA itu Pak, angin. Oh air, tak pikir angin. Ya, kalau tenaga angin kan enak. Katanya di Jerman itu mulai tenaga angin pembangkit listrik yang modelnya pakai kayak layang-layang besar itu. Jadi orang Jerman sudah bisa main layang-layang sekaligus membangkitkan tenaga listrik. Wow. Kalau di kita mungkin ya entah bisa nggak kamu
mengeluarkan banyak angin terus jadi tenaga listrik. Oke. PLN juga begitu, kemudian BBM juga begitu. Jadi mungkin cucumu keturunan kesekian itu sudah nggak menikmati lagi bensin. Jadi nggak ada lagi cerita bunuh diri minum bensinnya habis. Jadi aspal juga mungkin mulai habis. Jadi sumber daya alam ketika tidak berkesinambungan kita terancam. Oke, jadi 6 sendi utama ini harus terpenuhi. Kalau enggak, wassalam, akan lahir khalifah baru, negara baru. Selama ini masih ada, sistem lama akan bisa bertahan meskipun digempur oleh tawaran-tawaran ideologi baru. Kayak Indonesia ini hari ini kan pakai Pancasila. Kalau dengan Pancasila itu orang kepercayaannya terjamin, pemerintahannya bagus, keadilan jalan, keamanan jalan, sumber daya alam mencukupi, maka kita masih lama pakai Pancasila. Meskipun ada macam-macam orang menggugat, menawarkan ideologi baru. Tapi kalau beberapa atau 1, 2 atau semuanya dari variabel itu lemah, akan lebih cepat dia dikritik kemudian diganti. Oke, itu 6 sendi utama. Oke. Nah, untuk milih pemimpin yang bagus, katanya Al-Mawardi, caranya 2. Ini ijtihad dari model pemilihan Khulafaur Rasyidin. Dia milih 2. Yang pertama melalui ahlul halli wal aqdi. Ini istilah ini kemarin dipakai di Muktamar NU waktu di Jombang. Yang kedua ditunjuk langsung oleh khalifah sebelumnya. Ya karena zaman itu kan zaman Abbasiyah, modelnya turun-temurun. Atau penunjukan oleh khalifah sebelumnya, mungkin adiknya, mungkin ponakannya yang melanjutkan. Kalau tidak bisa ahlul halli, ya ditunjuk oleh khalifah sebelumnya. Atau kalau khalifah sebelumnya nggak nunjuk, ya harus ada lembaga, mungkin disebut lembaga formatur. Isinya ya tokoh-tokoh terkemuka, tokoh politik, tokoh agama, tokoh ekonomi, ngumpul di situ, terus milih kepala negara. Syaratnya formatur ahlul halli wal aqdi itu ada 4. Dia harus adil, berilmu, bijaksana, dan jujur. Ini kualifikasi yang kelihatannya simpel tapi berat semua. Adil itu juga ngukurnya susah. Jangankan level negara, level rumah tangga punya istri 2 aja kan kamu ragu-ragu bisa adil apa enggak. Apalagi ngopeni negara. Berilmu ini juga parameternya agak luas, agak susah. Bijaksana, apalagi kamu yang belajar filsafat sampai berapa puluh sesi, Yosek bingung sudah bijaksana apa belum. Jujur apalagi. Ini kan berat-berat semua 4 ini syaratnya. Tapi itu katanya Al-Mawardi, orang cirinya, orang syaratnya orang bisa masuk dalam majelis formatur yang berhak milih khalifah. Ahlul halli wal aqdi. Ya kalau hari ini kan terwakili oleh MPR. Harusnya MPR itu orang-orang yang adil, berilmu, bijaksana, dan jujur, tidak sombong, baik hati. Iya. Jadi harusnya itu. Tapi katanya Al-Mawardi cukup 2. Atau ditunjuk langsung, kayak waktu waktu dari Abu Bakar ke Umar kan ditunjuk langsung. Oke, jadi milih pemimpin itu syaratnya apa pemimpin yang dipilih? Kalau katanya Al-Mawardi ada 7. Yang pertama adil, lagi-lagi adil, bolak-balik ngomong adil. Ya, pokoknya adil. Kapan-kapan ya kita belajar filsafat keadilan. Kemarin kan sudah kebahagiaan, cuma nunggu moodnya ya. Ya, entah kapan pasti kita ngomong. Banyak teori-teori bagus dalam filsafat tentang keadilan. Yang kedua, pinter.
bahkan sampai makom mampu berijtihad. Berarti tidak cuma pinter tapi juga produktif, kreatif di bidang keilmuan. Jadi seorang pemimpin pilihlah yang tidak manut saja, tidak manutan. Ilmunya dalam sih tapi dia tidak kreatif. Nah itu pilihlah yang lebih kreatif. Jadi pinter dan kreatif. Kemudian sehat. Jadi sehat pendengaran, penglihatan, dan lisannya. Itu kalimatnya agak. Lisannya itu berarti kalau ngomong enak. Sehat. Penglihatan berarti tidak tuna netra. Pendengaran berarti tidak tuna rungu. Itu syarat fisiknya itu. Kemudian utuh anggota tubuhnya. Berarti yang difabel kalau Al-Mawardi tidak masuk kualifikasi. Ya boleh dikritik, tapi yo katanya Al-Mawardi itu ndak seru masa punya pimpinan difabel, ya harus yang lengkap demi kewibawaan negara. Terus memiliki kemampuan manajerial yang bagus. Jadi dia harus mampu ngerti manajemen tata negara. Jangan milih orang yang ndak ngerti apa-apa. Selama ini jadi pedagang ngertinya ilmu ekonomi, atau selama ini hanya tidak punya pengalaman sama sekali, itu mengkhawatirkan. Cari yang ngerti tata negara, ngerti manajemen. Terus yang selanjutnya berani, tidak pengecut. Ditantang ya ayo. Ada yang macam-macam menyinggung sikat aja, itu kendel berarti. Bukan pemimpin yang pengecut. Jadi fisiknya bagus, psikisnya bagus, mentalnya juga bagus. Dan yang terakhir Quraisy. Ini kamu yang berat itu, ayo nyari di Indonesia tinggal Quraisy Shihab. Yang lain nggak layak. Nah ya ini debatable. Jadi kenapa? Ya memang ada kan hadisnya Nabi, al-a'immatu min Quraisy. Maksudnya ada yang bilang ini afdholiyah. Afdholiyah itu kalau ada calon pemimpin sama-sama qualified 3 orang, dari 3 ini ada yang Quraisy, pilihlah yang Quraisy. Nah, kalau jadi bukan berarti yang tidak Quraisy nggak boleh jadi pimpinan. Kalau memang konteksnya harus tidak Quraisy, ya tidak apa-apa tidak Quraisy. Itu tafsir pertama. Kalau katanya Ibnu Sina, pilihlah Quraisy, itu maksudnya ya sifatnya. Orang Quraisy itu kan amanah, mampu, dan berwibawa. Kan dia yang menjaga kota Mekah, Khodimul Haramain zaman itu, menjaga Ka'bah. Tanggung jawabnya orang Quraisy. Maka katanya Ibnu Khaldun ya, maksudnya al-a'immah min Quraisy itu pilihlah pemimpin yang amanah dan berwibawa, punya kemampuan. Ada yang bilang Quraisy itu ya kayak surat li'ila fi Quraisyin itu. Kan Quran sendiri menyebutkan li'ila fi Quraisyin, demi tradisi kebiasaan orang-orang Quraisy. Apa sih cirinya orang Quraisy? Ila fihim rihlatas syita'i was-soif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan dagang di musim panas dan musim dingin. Maksudnya apa? Dinamis, punya jiwa entrepreneurship. Ada loh tafsir yang gitu. Jadi tidak statis, dia punya, kan tafsir sekarang kan gitu arahnya. Jadi Syita'i wasoif, dia punya gaya dagang sendiri. Berarti kreatif, urusan dunia, ya kan? Ila fi Quraisyin ila fihim fal ya'budu rabb hadzal bait. Kalau tadi kan dimensi duniawinya, cuma orang Quraisy ini enggak cuma mikir dunia tapi juga mikir akhirat. Fal ya'budu rabb hadzal bait, spiritualitasnya tinggi. Jadi pilihlah pemimpin orang Quraisy, punya jiwa entrepreneurship bagus dan spiritualitasnya tinggi.
Itu tafsir tentang Quraisy. Sekarang ya tafsirnya banyak, tapi yang jelas Al-Mawardi ini sebenarnya di zaman itu memang sedang mempertahankan mati-matian identitas Arabnya, karena sedang terancam oleh profesionalisme model Persia, model Turki. Sebelumnya kan pemimpin-pemimpin inti itu dari kelompok Arab, khususnya Quraisy. Tapi ini kalau dibiarin terus-menerus, orang-orang Turki, orang-orang Persia mulai banyak jadi pejabat penting. Lama-lama kehilangan Arab. Maka dalam konteks itu, apalagi yang merintah pesenannya sultannya, ya harus dipertahankan. Al-Aimah harus tetap min Quraisy, dari Bani Abbas. Bani Abbas kan ya gengnya klan Quraisy. Jadi itu syarat-syaratnya itu. Terus tugasnya apa? Memimpin negara itu, oh ini nanti kamu baca ya, walau tak jelasin satu-satu panjang, diwaca wis paham. Yang pertama, menjaga agama. Pasti itu. Jangan sampai ada kegiatan, pemikiran, tindakan, aktivitas yang merusak agama dengan gaya apapun. Ya kalau di Indonesia berarti agama apapun juga, jangan saling rusak. Terus melaksanakan hukum dengan adil, tidak memihak. Negara nggak boleh memihak. Kalau di tengah masyarakat ada kubu-kubu, ada konflik-konflik. Itu yang kedua. Negara kacau itu biasanya kalau negara juga jadi kubu sendiri atau memihak salah satu kubu. Dia harus netral, mempertimbangkan kepentingan semuanya. Yang ketiga, menjaga perekonomian. Jangan sampai jatuh, karena ekonomi itu kan penting. Kadang-kadang jauh lebih penting dari segalanya, kayak katanya Karl Marx. Oke, yang keempat, menjaga HAM lewat hukum. Hukum harus tegak. Terus menjaga wilayah perbatasan. Terus siap jihad melawan musuh. Wah, siapapun. Tapi pertama-tama tugasnya negara. Jadi jangan mau kamu disuruh perang sebelum negaranya sendiri mau perang. Misalnya perang sama apa, yuk rakyatnya maju dulu. Tidak boleh, harus negara. Itu tugasnya negara. Rakyat yang harus dilindungi. Terus mengkoordinasi fight itu rampasan perang. Kalau hari ini mungkin jarang dibahas tema-tema ini. Zakat, pokoknya urusan pengumpulan harta. Terus mengatur kekayaan negara, jangan sampai dikorupsi. Hari ini kan di mana-mana ada korupsi. Nah itu sudah dibahas oleh Al-Mawardi. Jangan sampai kekayaan negara dibahas. Yang kesembilan, mengikuti nasihat orang bijaksana. Mendengarkan, kalau hari ini mungkin bangsanya DPD, bangsanya apa, yang gegeran sendiri itu kalau di Indonesia. Padahal disuruh dengerin orang-orang tua itu, orang-orang pinter itu. Ya susahnya sekarang orang pinter itu kan punya kubu sendiri-sendiri kalau di Indonesia hari ini. Jadi susah. Kalau zaman dulu, filosof, orang-orang pinter, ilmuwan itu dikumpulkan di istana. Kehidupannya dijamin. Pokoknya disuruh mikir, pokoknya produksilah ilmu sebanyak-banyaknya, nggak usah mikir ekonomi. Kalau sekarang kan kebalik. Akademisi, ilmuwan, yang pertama dipikir bukan ilmunya tapi ekonominya. Itu yang saya bilang di awal tadi, tragedi hidup kita di Indonesia. Di Indonesia ilmu itu murah, jauh lebih murah daripada rumah, motor, mobil apalagi. Jadi itu yang bikin dunia akademik kehilangan wibawa kalau di Indonesia dibandingkan dunia ekonomi. Dan yang terakhir, pengawasan terhadap pelaksanaan semuanya.
Terus lembaga negara ada 4. Yang pertama kementerian, para menteri. Terus yang kedua kepala daerah. Yang ketiga lembaga khusus seperti Kodi, pemimpin tentara, penjaga keamanan, dan seterusnya. Direktorat-direktorat kayak KPK dan kawan-kawan. Itu lembaga ketiga. Lembaga keempat yang kekuasaannya khusus di daerah. Kalau yang tadi lembaga khusus level negara, KPK, KPAI itu kan level negara. Yang ini yang terakhir lembaga khusus yang ada di level daerah. Itu semua dibahas oleh Al-Mawardi di situ. Terus wazir. Menteri ada 2. Yang pertama wazirut tafwid, yang kedua wazirut tanfid. Saya tidak tahu, jangan-jangan dari sini terus ada Tanfidiyah sama Suriah itu di NU, tapi mungkin tidak juga ya. Wazirut Tanfid, Tanfid ini Perdana Menteri. Tafwid, Wazirut Tafwid ini Perdana Menteri. Di Indonesia nggak ada Perdana Menteri. Dulu ada tapi sekarang nggak ada. Ini tangan kanannya Khalifah. Yang ini yang oleh Al-Mawardi disarankan harus Arab. Jangan sampai bukan Arab, karena posisinya penting. Jadi wazirut tafwid. Dan syarat-syaratnya harus ketat. Jangan sembarangan orang. Kalau di kerajaan zaman dulu ini patihnya, Gajah Madanya. Ya, kalau patih kan yang di kepala kita yang terbayang biasanya Gajah Mada, Mahapatih. Gajah Mada itu karir awalnya jadi polisi Bayangkara, polisi terus jadi Mahapatih karena dia nasibnya bagus. Polisi, pada waktu terjadi pemberontakan, nontran-nontran, dia yang menyelamatkan Jayanegara, raja zaman itu, untuk lari. Jadi jasanya besar. Terus dinaikkan pangkatnya sampai akhirnya karir puncaknya jadi Mahapatih, meskipun terus kena kasus. Terakhir itu kan kasus disingkirkan, tapi ya karena negara sudah sangat tergantung pada dia, ditinggal Gajah Mada ya kacau. Dipanggil lagi tapi sudah tua, sudah jadi sufi. Sufi itu kan sudah nggak bisa lagi mikir dunia, sudah berat. Nah, wazirut tafwid itu kayak Gajah Mada zaman itu. Milihnya harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Kalau wazirut tanfid ini harus dipilih dari orang-orang ahli sesuai bidangnya. Menteri pendidikan yang harus yang ngerti tentang pendidikan. Menteri olahraga harus yang ngerti tentang olahraga. Menteri apalagi? Sosial ya harus orang yang ngerti tentang sosial. Menteri agama harus orang yang ngerti tentang agama. Di Abbasiyah Ela Amawati itu tidak ada departemen agama, tidak ada. Al-Mawardi itu jabatannya adalah Qodil Qudot. Apa Qodil Qudot itu? Ketuanya para Qodi yang tugasnya melahirkan fatwa. Jadi Qodi itu, kalau di Indonesia kan ada MUI, cuma MUI itu nggak kayak lembaga Qodi, pasnya pengadilan. Jadi pengadilan agama yang isinya ahli-ahli agama, tugasnya ngasih fatwa. Kalau di Indonesia kan pengadilan agama isinya PNS, yang isinya ulama itu MUI. Tapi MUI nggak punya kekuatan fatwa. Dia cuma punya kekuatan informasi hukum. Fatwa itu kan harus mengikat. Meskipun MUI teriak-teriak rokok itu haram, kamu ngerokok juga tidak apa-apa, wong hukumnya bukan hukum positif. Nah, itu bedanya. Kalau di Al-Mawardi, apalagi dia jabatannya Grand Mufti Qodil Qudot. Jadi kodinya para kodi, jadi dia puncaknya. Dia ngomong apa aja bernilai fatwa dan mengikat. Bagi yang menyalahi, urusannya hukum negara. Nah, itu berat.
posisinya. Nah, Wazirut Tanfid ini menteri-menteri yang bidang-bidang profesional tertentu. Terus ada pemerintah daerah. Pemerintah daerah jenisnya ada dua. Ada Imaratul Istiqfa dan yang kedua Imaratul Istila. Imaratul Istiqfa itu pembantu presiden, kepala daerah yang diangkat langsung oleh khalifah. Kalau yang istilah itu yang ngangkat bukan khalifah, yang ngangkat masyarakat lokal. Khalifah cuma mengesahkan. Biasanya sudah ada keluarga-keluarga, sudah ada klan-klan tertentu yang berkuasa di situ. Kayak Jogja ini mungkin masuk istilah. Sebelum dipilih, ditentukan presiden, sudah duluan sultan yang jadi gubernurnya, dan presiden cuma mengesahkan. Jadi antara pengesahan sama penetapan. Kalau istighfa itu sakarepe khalifahnya. Kalau untuk Jogja kan khalifahnya tidak ada khalifah. Presidennya kan nggak bisa sakarepe. Orang Jogja sudah mantep milih sultan. Mau tidak mau ya harus sultan. Nah itu istilah namanya. Dan masing-masing ada konsekuensinya sendiri, panjang. Silakan dibaca sendiri di Al-Mawardi. Oke, terus peradilan. Peradilan ini berarti ya kejaksaan, Mahkamah Agung, puncaknya. Jadi dimulai dari polisi. Ya polisi zaman Abbasiyah. Nanti kalau membaca Ibnu Khaldun ada sendiri tugas polisi dengan gaya-gaya kepolisiannya. Termasuk urusan gimana polisi ketika ngopeni jalan, kemudian gimana kalau di pasar, gimana dan seterusnya. Itu kalau di Ibnu Khaldun dibahas detail. Di Al-Mawardi ini beberapa juga dibahas. Oke. Yang jelas kalau di Arab ya polisinya jubahan tetap. Laskarnya jubahan. Ya, Indonesia kan pakai baju. Oke, ya kalau polisi paling mengesankan kan biasanya polisi India. Itu yang terkenal di mana-mana. Kalau Indonesia pangkatnya mulai letnan dan sampai atas. Kalau di India pangkatnya cuma 2, komisaris sama inspektur. Oke. Dan polisinya India itu qanaah, jadi tidak nuntut macam-macam. Yang lain mobil di mana-mana polisi, mobilnya Mercy, mobilnya BMW. Kalau di India cukup jeep kuno Willys itu dan polisinya tangguh-tangguh. Sekali pukul penjahatnya langsung nabrak tembok, ambrol temboknya. Itu polisi India. Ya, kalau polisi zaman Abbasiyah berarti polisi Arab. Saya tidak bayangkan seandainya orang tidak ngerti bahasa Arab kayak orang Jawa, terus di Mekah ditangkap polisi, itu mungkin polisinya marah, dia mungkin amin, amin gitu aja. Polisi ini bahasa Arab. Ya orang ngerti Arabnya dianggap wah itu serbanan, dianggap oh kiai ini, terus dia amin. Ngomong apa itu? Oke, ya aku orang ngerti. Oke, jadi peradilan kodi termasuk di jabatan ini Al-Mawardi sendiri. Kodi itu syaratnya, ini kan yang ngopeni pengadilan, yang pertama, yang perempuan gak boleh iri, harus laki-laki dewasa. Jadi tidak boleh ada hakim perempuan. Yo kamu bahas lah nanti kapan-kapan perspektif gender terhadap Al-Mawardi. Tidak apa-apa. Kenapa kok harus laki-laki? Yo kamu cari sendiri. Wong zaman itu kok memang epistemnya. Kalau dia ngomong perempuan, laki-laki boleh aja, siapa aja, bisa dimarahi banyak orang. Konteksnya masih belum mungkin. Yang kedua, berakal, balik, mumayyiz. Balik itu kalau bahasa Indonesianya sudah nyampe. Makanya dulu oleh orang tua-tua disebut balik itu kalau tanganmu sudah nyampe pegang telinga, berarti sudah dewasa, sudah balik. Biasanya cirinya ditandai dengan mimpi.
Meskipun nggak mimpi, nggak apa-apa, asal rambutnya sudah tumbuh. Itu kan yang Jawa-Jawa, kearifan lokal kan gitu. Sudah keluar belum rambutnya? Kalau sudah keluar berarti sudah balik. Oke. Iya itu, coba kamu cek lah. Masa rambutnya sudah keluar, sudah banyak, belum balik? Nggak mungkin. Oke, terus yang jelas harus cerdas. Yang keempat, merdeka. Kalau dalam konotasi hari ini berarti dia bukan orang yang dalam kekuasaan seseorang atau terikat dengan seseorang. Terus yang kelima, muslim. Kalau kalian jeli, Qadhi syaratnya muslim, tapi tadi pemimpin khalifah dia tidak menyebut harus muslim. Jangan dipakai untuk ngelawan yang anti Ahok ya. Pokoknya memang gitu di kitabnya, tidak ada syaratnya khalifah itu muslim. Atau mungkin ya tidak mungkin lah orang non muslim kok dipilih zaman itu. Bisa juga begitu. Tapi yang jelas ketika dia ngomong Qadhi, muslimnya disebut. Harus muslim. Terus harus adil, sehat pasti. Terus punya pengetahuan syariah dari awal sampai akhir. Karena dia Syafi'i berarti Qur'annya harus bagus dan tafsirnya sekaligus, hadisnya bagus, ijma' dan kiasnya bagus. Qadha, pengadilan Qadhi ini tugasnya dua. Jadi dia memainkan fungsi yudikatif sekaligus legislatif. Menetapkan hukum sekaligus mengadili. Nah ini jadi biar nggak dua kali kerja. Kalau di Indonesia kan legislatif itu DPR. DPR yang buat hukum, nanti yang menghukum yudikatif. Tapi kalau di Qadha itu yang bikin hukum yang menghakimi. Jadi legislatif dan yudikatif. Dan nanti ada pengadilan pusat, pengadilan daerah. Nah itu untuk lembaga peradilan. Ada lagi lembaga namanya madzolim. Madzolim ini mungkin masuk MK atau PT UN, pokoknya tempat mengadu. Apa saja tujuannya madzolim, dan ini makomnya lebih tinggi daripada Qadhi, daripada Qadha. Yang pertama tugasnya madzolim apa? Kalau ada pejabat tiran. Jadi kalau ada pejabat menyiksa rakyatnya, menyengsarakan rakyatnya, laporkan ke lembaga madzolim ini. Atau ketidakadilan dalam hal pajak. Ada orang kaya kok pajaknya sekecil itu, sementara kita yang nggak terlalu kaya pajaknya kok diperes sebesar itu, boleh komplain. Terus boleh pengawasan keuangan pejabat pemerintah. Kamu lihat ini pejabat ini sebulan gajinya cuma 100.000 kok mobilnya gonta-ganti. Nah, itu boleh dilaporkan ke madzolim. Tidak percaya aku, masa dia bisa punya uang sebanyak itu. Terus tentara juga boleh klaim. Misalnya gajiku cuma kecil kok bolak-balik dipotong, boleh lapor ke madzolim. Boleh juga orang yang hartanya dirampas oleh negara. Misalnya penggusuran yang harusnya nggak diambil oleh Satpol diambil. Nah, itu boleh lapor ke madzolim. Selanjutnya wakaf juga boleh lapor ke madzolim kalau ada kasus. Terus penegakan keputusan. Ini kemarin oleh Qadhi sudah diputuskan dihukum, kok sampai sekarang nggak dihukum-hukum, boleh komplain ke madzolim. Terus mengambil alih wewenang tugas ketertiban umum yang tidak mampu. Jadi kalau ada lembaga negara kok lemah, madzolim ini bisa turun tangan. Kok urusan penegakan ketertiban lemah, ya dia boleh turun untuk ngatur ketertiban. Itu madzolim. Terus pelaksanaan ibadah yang dilakukan secara kolektif boleh dikomplainkan ke madzolim. Kalau dia mengganggu ketertiban umum, misalnya nggak ada izinnya. Misalnya bikin pengajian akbar jam 3 subuh. Nah itu kan nyusahin orang yang mau tidur sekelilingnya. Itu boleh lapor ke madzolim.
Ada pengajian akbar jam 3 subuh, pesertanya jin. Terus pengawasan keputusan pengadilan itu juga harus madzolim. Syaratnya madzolim agak khas. Yang pertama, dia harus orang yang terpandang. Jadi orang yang punya pengaruh, itu memiliki kedudukan, memiliki pengaruh, berwibawa, punya harga diri. Wah, itu yang agak susah. Kamu punya nggak harga diri? Terus tidak rakus, tidak mudah silau oleh dunia. Ini berat juga, karena dia tugasnya memang melayani komplain. Kalau dia sendiri mudah terpengaruh, susah. Terus orangnya anti maksiat dan tidak mau kalau sekedar subhat dia menjauhi. Kalau kita kan subhat asal enak, tidak apa-apa, wong subhat. Kadang-kadang yang maksiat juga tidak apa-apa, wong besok diampuni aja kok. Kadang-kadang kan gitu. Tapi kalau kamu jenis kayak gitu, nggak bisa jadi komisi madzolim. Apalagi kamu nggak punya kedudukan, nggak punya status sosial, nggak akan dipilih jadi komisi madzolim. Jadi harus orang yang benar-benar terpilih yang bisa masuk ke sini, karena urusannya agak berat. Bahkan levelnya di atas kekodian, di atas pengadilan. Oke, terakhir, biar nggak capek ngomong politik, sekarang prosedurnya sekarang gimana kalau khalifah mau ganti, mau pilihan, mau pemilu. Ini prosedur pemilu versi Al-Mawardi. Yang pertama, Mahkamah Madzolim mengumumkan kekosongan jabatan khalifah. Misalnya khalifahnya meninggal atau sakit permanen, tidak bisa melaksanakan tugasnya. Terus madzolim mengumumkan bahwa hari ini kekhalifahan sudah kosong, akan dilakukan pemilihan. Nah, terus diangkatlah amir sementara. Jadi pemimpin sementara untuk ngurusi selama pemilihan dilakukan. Tugasnya dia termasuk jadi panitia pemilihan khalifah, PPK, zaman itu. Oke, ya berarti bukan komisi pemilihan umum, tapi komisi pemilihan khalifah, KPK. Nah, setelah itu penerimaan pencalonan, ngecek, verifikasi memenuhi syarat apa enggak, katanya Al-Mawardi. Terus syarat orang-orang yang memenuhi syarat dimasukkanlah ke komisi madzolim tadi, komite tertinggi. Siapa saja yang memenuhi syarat dan mau dan daftar dimasukkan ke komisi ini, yang isinya ulama-ulama, tokoh-tokoh utama dalam negara. Nah, terus dari sebanyak orang yang daftar, yang pertama dipilih 6 orang. Jadi misalnya yang daftar 20 ya dipilih 6. Kalau yang daftar 6 ya nggak usah dipilih, ya cuma itu yang sah. Terus dari 6 ini setelah didiskusikan, diputuskan 2 saja yang maju pencalonan, biar nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak kamu nanti bingung. Kayak presiden Indonesia itu kan sekali ngangkat calonnya 6, ya bingung kamu kan milihnya, prosentasenya kecil-kecil. Ah, madzolim milih hanya 2. Nah, terus 2 inilah nanti yang dipilih oleh umat Islam. Ya nanti mungkin ada mekanisme pilihannya sendiri, termasuk lewat perwakilan, ahlul halli wal aqdi dan yang sejenis itu. Nah, terus hasil pemilihan
diumumkan ke umat Islam semuanya bahwa telah terpilih khalifah baru. Dan khalifah ini harus dibaiat, nggak boleh nggak dibaiat. Semua rakyat harus baiat untuk patuh pada khalifah terpilih, karena dia sudah terpilih. Sejak dulu kan, sejak zaman khalifah kan gitu, Abu Bakar diangkat dibaiat. Bahkan dulu zaman ketika pertama berdirinya Bani Umayyah, yang tidak mau baiat dikejar-kejar. Zaman Yazid itu yang nggak mau baiat diserang, dibunuh. Biasanya ulama-ulama tertentu. Bahkan dulu ada kisah sampai Ka'bah itu ambruk, karena seorang ulama namanya Abdullah bin Zubair tidak mau membaiat Yazid, anaknya Muawiyah. Sampai kemudian dia dikejar-kejar pasukannya Muawiyah, sembunyi dalam Ka'bah, dan Ka'bah dilempari batu pakai ketapel besar itu sampai ambruk. Karena di situ ada Abdullah bin Zubair. Kenapa sampai segitunya? Karena harus dibaiat. Kalau nggak dibaiat, khalifah tidak legitimate. Setelah proses baiat selesai, terus barulah dia dilantik jadi khalifah. Otomatis kekuasaannya Amir yang tadi pemimpin sementara turun. Jadi modelnya gabungan antara formatur di madzolim, kemudian pilihan calon-calon berkualitas, kemudian diajukan hanya 2 orang, baru dipilih oleh rakyat, terus dibaiat, baru dilantik. Jadi prosesnya panjang. Tidak bisa ujuk-ujuk ganti khalifah. Kalau menurut Al-Mawardi loh, misalnya lewat jalur keturunan, harus ada baiat. Seandainya keturunan pun harus pakai baiat. Kalau nggak pakai baiat, berarti kekhalifahannya tidak legitimate. Nah, jadi itu sistem politik teokrasinya Al-Mawardi. Jadi corak ketuhanannya tidak vulgar dengan misalnya pokoknya Quran dan hadis harus masuk, tapi agama masuk pelan-pelan kayak tadi, lewat lembaga kodi, lewat syarat-syarat pemimpin, lewat pilar-pilarnya negara. Jadi ada bau substantifnya, tidak ujuk-ujuk terus deklarasi jadi negara Islam. Nah, itu versinya Al-Mawardi. Nanti mungkin ada agak sedikit beda dengan versinya Ibnu Khaldun. Tapi yang jelas saya bilang tadi, Al-Mawardi ini sedang berusaha mempertahankan dinasti yang sedang mau jatuh. Makanya kadang-kadang ada narasi-narasi yang membela Arab, membela Quraisy. Itu sebenarnya karena penguasa dinasti ini kan orang-orang Arab, khususnya orang-orang Quraisy. Jadi melihatnya dalam konteks itu. Nanti ada beberapa bagian yang misalnya isinya membolehkan kekerasan untuk mengatasi masalah, konotasinya ke sana, dan itu nanti menginspirasi antara lain Il Principe-nya Machiavelli. Tapi prinsip-prinsip umumnya sama, semacam ini. Oke, jadi itu negara teokrasi. Dan saya bilang tadi, ini konsep awal kekhalifahan yang nanti dikembangkan lagi oleh banyak ulama, disempurnakan sesuai versi masing-masing, termasuk beberapa konsep mutakhir seperti konsep kekhilafahan dalam HTI misalnya. Inspirasi awalnya dari sini, dari kitabnya Al-Mawardi. Nama bidang keilmuannya namanya fikih siyasah atau siyasah as-syar'iyah. Kadang-kadang disebut juga politik Islam kalau di Indonesia. Jadi cabangnya itu. Kalau di UIN ya mungkin masuk fakultas syariah. Cuma kalau Al-Mawardi tidak cuma ngomong politik, tapi kan kelihatan tadi ngomong ekonomi juga, ngomong hukum juga.
Dan itulah uniknya politik Islam. Kalau kajian politik Barat, politik ya politik dong. Ekonomi urusan yang lain, kemudian kehidupan sosial urusan yang lain. Jadi teorinya pecah-pecah, parsial. Kalau di Al-Mawardi ya ndak jadi satu. Karena politik itu kan dari akar kata politeia, tata masyarakat. Meskipun nanti berkembang, definisinya mengerucut, nggak sekedar tata masyarakat, tapi jadi spesifik tata negara. Intinya, menata kehidupan sosial bersama biar tidak clash, tidak konflik antar individu dalam kontrak sosial. Oke, itu wawasan malam ini tentang Al-Mawardi dengan Al-Ahkam As-Sultaniyah. Minggu depan kita sesi terakhir di politik alternatif. Kayak dulu kita sesi-sesi akhir kita ke Indonesia. Minggu depan kita temui Soekarno dengan Marhainisme.